Berikutnya nomor 72. An Abi Umamata, namanya Abu Umamah Al-Bahili, nama aslinya Sudai ibni Ajlan. Sudai ibni Ajlan radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar, Rasulah. Tapi biasanya Rasulullah, Pak Ustadz. Ini kok jadi Rasulah? Karena objek mudhaf ilaih. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah apa ya Rasulullah? Ya Rasulah. Kenapa jadilah munada? Karena ada huruf nida. Ya Rasulah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun. Muhammadan. Kenapa Muhammadan? Karena ada anna atau inna. Kalau di pangkal kalimat inna, kalau di tengah anna. Itu pentingnya belajar bahasa Arab. Di UIN kalian mengambil bahasa Arab wajib 6 SKS walaupun Fakultas Sains Teknologi. Sekarang masih gitu. Supaya jangan sampai nanti ya Rasulullah, apa ini? Ya Rasulullah. Jelas barisnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, berkhutbah, fi hajjatil wada, pada haji wada. Jadi ibadah haji itu di padang Arafah. Apa pula padang panjang? Pada siang tanggal 9 Zulhijjah. Sholat zuhur berjamaahnya jamak takdim. Asar itu ditarik ke zuhur. Lalu kemudian disampaikanlah khutbah. Itu sunnah. Maka di kemah kita itu, satu keloter itu 300 orang. Keloter, kelompok terbang. Ada ustadz pembimbingnya. Ustadz itulah menyampaikan khutbah. Untuk skala internasional disampaikan khutbah di masjid di Padang Arafah, namanya Masjid Namirah. Sekarang haji yang paling cepat berangkat namanya Haji Furoda. Bayar sekarang, berangkat juga sekarang. 350 juta. Haji ONH Plus menunggunya 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Haji yang biasa ONH tergantung daerah masing-masing kuota. Pekanbaru kabarnya entah 30 entah 50. Pokoknya hampir-hampir mati lah. Nah, saya waktu kelas 2 SMP tahun 1992 bulan Mei tinggal di rumah mak angkat saya di Medan. Orang tua saya di Pelalawan, saya sekolah di Medan. Orang tuh satu rumah pergi. Ayah tuh pergi, mak tuh pergi, anaknya pergi, menantunya pergi. Tanya kakak saya tuh sama mak angkat saya. Kami pergi semua, Mat. Kau berani di rumah nih? Aku tak berani. Kalau gitu kau pergi, iyalah. Nah, berangkat. Tahun 92, ongkos berangkat haji 7,5 juta. Bayar situ, berangkat kelas 2 SMP. Balik dari situ panggil orang tuh Haji Abdul Somad. Macam mana awak bercewek? Takut lah, awak udah haji. Itulah asal muasal saya tak pacaran itu. Itulah asal. Jadi mak angkat saya itu pandai dia mendidik saya. Tak pernah saya dinasihatin, jangan kau pacaran, tak ada. Berangkatkannya haji sudah tuh balik. Cewek-cewek pun takut lah sama kita. Jangan Pak Haji itu. Itulah. Begitu orang tua tuh mendidik anak. Macam-macam cara dibuat. Nah, waktu haji wada itu Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Disebut dia haji wada. Wada artinya
Tawaf yang terakhir pas mau pulang itu namanya tawaf wada. Wada artinya say goodbye, selamat tinggal. Kenapa sebut haji wada? Pulang Nabi dari ibadah haji itu bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi meninggal. Bulan haji, Muharram, Safar, Rabiul Awal, lebih kurang 80 sekian hari meninggal, maka disebut dengan haji wada. Faqala, Nabi bersabda, apa kata Nabi SAW waktu haji wada? Panjang khutbahnya, ini potongannya. Ittaqullah, takutlah kamu kepada rajulun, ada seorang laki-laki, da'athum ra'atun, diajak oleh seorang perempuan, zata mansibin, perempuan itu jabatannya tinggi, pokoknya tinggilah jabatan dia, entah PNS, entah direktur perusahaan, entah anggota legislatif. Zata mansibin wa jamalin, apa arti jamal? Kalau pakai alif, jamalin, cantik. Tapi kalau tak pakai alif, jamal, onta. Punya kedudukan, cantik, sempurna lah itu dah. Karena ada juga yang punya kedudukan tapi tak pala cantik kali. Ada pula cantik tapi tak punya kedudukan. Tapi ada yang lebih parah, udahlah tak cantik, tak ada pula kedudukan. Nah, ini yang mengajak dia ini zata mansibin, punya kedudukan, wajamalin, dan cantik. Diajaknya maaf cakap melakukan perbuatan maksiat. Laki-laki ini tak mau. Kata dia, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini laki-laki ini tak jadi melakukan perbuatan maksiat karena takut kepada Allah, maka balasannya dikasih Allah waktu di padang mahsyar panas terik, berpeluh keringat, orang tenggelam sampai ke leher, dia dapat naungan sejuk. Itu balasannya. Orang ini disebut dengan takwa. Ada mahasiswa main ke mall, sampai di mall datanglah cewek ini, dilemparnya kertas. Di dalam kertas itu ada nomor handphone. Perempuan yang melempar kertas tadi zata mansibin wa jamalin, punya kedudukan dan cantik. Tertulis di situ, call aku ya beb. Baliklah mahasiswa tadi ke rumah, ceritakannya ke kawannya, aku tadi dari mall, terus dapatku kertas ini, ada cewek cantik ngelempar. Apa ini? Nomor. Jadi tak kau telepon, aku takut pada Allah. Kalau zaman Nabi, orang ini disebut dengan takwa. Kalau sekarang, apa kata kawan dia? Bonga. Bodoh. Malah ada kawan yang satu lagi bilang, inilah doa kau selama ini yang dikabulkan Allah. Tengok betapa setan itu serumah. Kalau Umar bin Khattab dulu lewat dari suatu jalan, setan berputar ke jalan yang lain. Kalau Umar bin Khattab lewat dari Rimbo Panjang ini, setan berputar ke Pantai Cermin. Kalau orang sekarang jumpa sama setan, berpelukan, cipika-cipiki pula. Apa kata setan itu? Apa kabar bre? Apa kabar brother? Jadi banyak istilah-istilah dulu yang sekarang ini tak berlaku lagi, tapi masih ada insya Allah. Makhluk-makhluk unik ini tetap ada sampai hari kiamat. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Ada insya Allah. Dan antum mudah-mudahan termasuk yang unik-unik. Ada orang kaya, pas saya mau pulang dari rumahnya, kata dia, Ustadz, doakan saya selesai bangun masjid nih ya. Bapak rencana bangun masjid berapa? Kalau bisa sebelum mati 99 Pak Ustaz, sesuai dengan Asmaul Husna. Ada manusia.
Jumpa pula saya di tempat lain, satu kota lagi. Umur bapak berapa? 85 tahun Pak Ustaz. Apa rahasia panjang umur nih Pak Haji? Saya selalu berdoa pada Allah, ya Allah, asal siap masjid ini matikanlah aku. Asal siap masjid ini matikanlah aku. Itu doanya, iya. Terus apa hubungannya sama panjang umur? Tak siap-siap masjid itu Pak Ustaz. Saya bangun masjid 3, asal saya selesaikan ini, saya bangun baru. Asal saya selesaikan ini, saya bangun. Akhirnya masjid itu tak siap-siap. Begitu cara dia merayu Allah. Macam-macam jumpa saya. Panjang umur, sekarang saya tak sempat menulis. Kalau panjang umur sehat, saya tulis itu. Makhluk-makhluk unik. Jumpa lagi, satu lagi. Kata dia, Ustadz saya berzakat 10%. Loh, salah hitung. Karena zakat itu berapa? 2,5. Kamu 10% salah hitung ini saya bilang. Petani berapa zakatnya Pak Ustaz? Petani kalau pakai tada hujan 10%. Kalau pakai irigasi 5%, potong biaya operasional. Petani berkubang, berlumpur, pagi pas dia berangkat masih bisa dibedakan. Ini petaninya, ini sapinya. Pas pulang sore sama bentuk orang tuh. Berpanas berpeluh Pak Ustaz. Zakatnya 5% kalau pakai irigasi. Masa saya yang di ruang ber-AC cuma 2,5? Malu saya sama Allah. Ada makhluk-makhluk. Datang pula tamu ke rumah. Tunjukkannya foto. Ini Ustaz foto. Apa ini? Emas batangan. Tiba-tiba ada di rumahnya. Terus selesai foto, tak saya ambil, saya biarkan aja. Besok pagi hilang. Berapa hari sesudah itu datang pula keris. Ini fotonya Pak Ustaz. Tak kau ambil? Enggak. Habis itu hilang. Sesudah itu datang pula kunci. Emas juga, iya. Setelah itu hilang. Kenapa tak kau ambil? Saya bilang. Saya takut anak saya makan haram Pak Ustaz. Ada makhluk, dijumpakan Allah sama saya. Makhluk-makhluk. Dalam hati saya, kenapalah Allah jumpakan orang ini ke saya? Padahal kalau dia diam kan tak tahu saya. Supaya hati saya merasa maju kepada Allah. Hai Abdul Somad, kau cuma mencakapkannya aja. Orang ini sudah orang nilai yang betul-betul takwa. Tapi dia tak pernah ceramah, dia tak pernah tabligh akbar. Andai saya lah datang emas itu, bungkal macam itu, saya tukarkan langsung ke Jalan Sudirman untuk menyelesaikan masjid, supaya malu dalam hati kita kepada orang-orang yang luar biasa. Antum pun luar biasa. Anak muda yang lain begadang, mabuk, sakau, pacaran, bisa pula kalian datang ke rimbo. Bukan rimbo pendek, rimbo panjang. Hujan-hujan, dingin-dingin. Kalau orang tua ke masjid, biasa, udah mau mati. Ini saya tengok yang tua sudah ke masjid. Anak-anak muda. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa di antara kamu, kata Allah, yang meninggalkan agama ini? Apakah mati Islam ini? Tidak. Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah akan ganti dengan sekelompok orang. Macam mana sifatnya? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka cinta kepada Allah dan Allah balas cinta mereka. Dan antum masuk kelompok itu insyaallah. Dulu kan kata orang, dunia ini udah hancur Pak Ustaz. Kacau balau dunia ini. Tak ada lagi orang baik. Ada orang baik. Ada orang istiqomah. Jadi setelah menengok dunia ini, saya pikir kalaupun saya mati, saya tak terlalu khawatir dengan anak-anak saya. Kenapa? Karena dulu kata orang tahun 2000 nanti adalah tahun yang paling ganas. Internet akan muncul, anak muda kita akan murtad, akan jahat. Buktinya anak-anak muda masih ngaji. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya khawatir betul anak saya, mungkin anak kau. Nah, anak muda ini tetap mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Yang kedua, wasallu khamsakum, laksanakan salat khams, subuh,
zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa khamsakum 5? Karena ada orang, hebatnya hadis Nabi, disebutkannya sholat 5, karena ada orang sekarang sholatnya 3 aja. Subuh, zuhur dijamak dengan asar, maghrib dijamak dengan isya. 3 aja sholat. Dan banyak pula pengikutnya. Namanya sholat waktu teluh. 3. Ada yang lebih parah dari 3, tapi tak pakai tegak, tak pakai rukuk, tak pakai sujud, tak pakai tasyahud, tak pakai i'tidal. Pejamkan mata, udah salat. Diundanglah saya ke rumah orang PNS, acara halal bihalal di Pekanbaru. Ustaz, tolong halal bihalal di rumah saya ini judulnya tentang sholat. Halal bihalal biasanya maafkan. Apa pula tentang sholat? Ini yang mau saya undang nih kawan sekantor saya semua Pak Ustaz. Tak ada orang lain, tak ada orang luar. Terus orang ini di kantor udah tak sholat lagi Pak Ustaz. Macam mana? Asalkan azan, hayya 'alas shalah, mereka pejam mata. Udah cukup. Sholat apa namanya? Sholat batin. Oh, merajalela Pak Ustaz. Ada real, nyata. Jadi aliran-aliran sesat ini akan terus bertumbuhan. Kalau tak kuat fondasinya, terikut-ikut. Antum kalau ada yang mengajak sholat batin ini, antum ikut apa tidak? Dia pakai argumen juga. Tanyanya orang yang sholat, kau sholat? Iya. Sholat kau tak sah. Yang sah itu sholat batin. Kenapa tak sah? Kau sholat buat tai. Mana ada kau buat tai? Itu dalam perut kau kan tai. Tapi kalau sholat batin, itu yang suci, yang bersih itu. Pejam mata. Macam mana? Antum udah mulai goyang kan? Tapi kalau dia belajar fikih, yang namanya najis itu ma kharaja anis sabilaini, yang keluar dari 2 jalan, kubul dan yang udah keluar dia baru tai. Kalau yang di dalam perut kau itu bukan najis karena belum keluar, kecuali pucuknya udah keluar. Air kencing itu setelah keluar dia baru najis. Kalau di dalam dia tak najis. Logika akal main, fikihnya main. Logika andai dia tak hafal, andai kalian bukan fakultas agama Islam, tak hafal ayat, tak hafal hadis, tapi kalau kalian kuat logikanya, kau tak sembahyang ya? Sedangkan Nabi sembahyang. Kok bisa kau tak sembahyang? Berarti kau babi. Sedang Nabi sembahyang. Nabi tak pernah meninggalkan sholat. Macam mana pula kau meninggalkan sholat? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi', Sa'ad bin Ubadah. Sholat mereka semua. Wali-wali, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Bahauddin Naqsabandi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sholat semua. Kok bisa kau tak sholat? Tapi karena itulah, orang kalau terlalu banyak makan duit haram ini, memang tertutup pintu otaknya. Jangan kasih anak bini makan haram. Mudah dia terikut-ikut pada yang haram. Ibu-ibu, kalau lakinya ikut model sembahyang batin ini, ibu tak usah ceramahi dia, diam aja. Nanti pas dia mau makan nanya, mana makan kita? Abang, pejam mata makan batin aja. Nah, kunyah-kunyah lah batin. Sholat itu aqwalun, ucapan. Maksudnya baca Fatihah, rukun. Wa af'alun, perbuatan. Tegak, rukuk, sujud, tasyahud, i'tidal, salam. Mufattatahatun bitakbir, dibuka dari takbiratul ihram. Wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Ada gerakannya. 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Pak Ustadz, kalau saya tak sholat sunat, sholat wajib-wajib aja, apa saya masuk surga Pak Ustadz? Itulah makanya orang jangan hanya ngaji fikih. 3 nih mesti ada. Akidah, fikih, akhlak.
Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman, akidah, Islam, fikih, ihsan, akhlak. Jadi kalau cerita fikih, pertanyaannya gitu nanti. Ustaz, kalau saya sholat aja tak tahiyatul masjid, tak qobliyah, tak ba'diyah, tak duha, tak tahajud, tak witir, masuk surga saya Pak Ustaz? Jangan jawab, ajak dia berpikir. Mungkin waktu itu otaknya masih off. Kau makan dari Allah, bernapas dari Allah, orang sakit jantung koroner kau sehat, orang asam urat kau asam pedas, orang sakit kau sehat. Allah cuman minta kau tempelkan keningmu ke lantai waktu masuk masjid, tahiyatul masjid. Allah cuman minta kau baca kul ya dengan kulhu qobliyah. Sanggup kau tak membalas kebaikan Allah? Dan itu bukan untuk Allah, untuk bekal engkau. Itu makanya kajian fikih itu kalau tidak dibarengi dengan kajian tasawuf, tasawuf itu akhlak, keras hati. Jangan kaji tasawuf. Saya tak suka tasawuf ini, bid'ah. Kita kajiannya tazkiyatun nafs. Bodoh. Tasawuf itu istilahnya aja, sama macam orang tak mau makan ikan. Ini ikan, saya nggak mau makan ikan Pak Ustaz. Balik kita ke rumah, blender ikan, masukkan tepung, kasih cuko, undang dia ke rumah. Enak ya, itulah ikan tuh bodoh. Paham tuh? Banyak orang sekarang ini terjebak pada istilah. Tasawuf itu mensucikan hati. Jangan hasad, jangan dengki, jangan busuk hati, jangan takbur. Makanya ada namanya takhalli, mengosongkan, dikosongkan dulu cawan ini. Jangan sampai ada puntung rokok di dalamnya. Karena kalau cawan ini masih ada puntung, diisi air zam-zam, cawannya jadi bersih atau zam-zamnya jadi kotor? Zam-zamnya jadi kotor. Bersihkan dulu, setelah itu barulah tahalli. Takhalli dulu. Itulah kajian tasawuf, itu takhalli, mengosongkan hati. Hasad, dengki, busuk hati, sum'ah, riya, takbur. Setelah bersih dia, barulah tahalli, diisi dengan zikir, ridha. Zikir kita tadi itu 100. Afdal dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu cepat. La ilaha illallah, itu menyanyi. Tapi bagus juga, nilainya tetap zikir, tapi kita kena kurang. Jangan pula terus cepat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya sebetulnya sedang mengajarkan antum nanti waktu balik, jadi kepala dinas, jadi kepala kantor, jadi kades, jadi bupati, pulang ke kampung. Begitu cara berzikir itu. Jangan cuma tahu ayat zikir. Berzikir kalian. Pernah kau berzikir? Tidak. Mulut menyebut la ilaha illallah, zikir lisan namanya. Tapi ada zikir qalbi, di dalam ini dia, yang berdegup, yang berdetak tuh. Terasa kan? Nah, kalau tak terasa cepat kasih tahu. Berdegup, berdetak, disitulah zikir tuh. Disitulah zikir tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu maka hentakan kepala itu ke situ. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di situ Allah, 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 Allah. Tak putus. Bukan cuma mulut aja. Jangan sampai mulut kita berzikir, hati tak berzikir. Hati tak boleh putus. Mulut bisa bercakap sambil ceramah, sambil ngobrol. Takkan pula mulut berzikir terus. Soal kerja di kantor camat pula. Datang orang ngurus KTP. Gimana KTP saya Pak? La ilaha illallah. Apa kau? Tak boleh berhenti, tak boleh putus ini. Makanya kadang sebagian guru-guru itu
supaya murid itu istiqomah, dikasihnya beban. Kau berzikir sehari 100, kata dia, supaya habis subuh itu berzikirlah 100. Kalau di Aceh ada namanya zikir 1000 kali la ilaha illallah. Kalau orang tarekat Naqsabandiyah, saya mau ke Pasir Pengarayan, lewat di Sorga. Tahu kan Sorga? Surau Gadiang. Nampak saya lah orang-orang tua jalan kaki, berhenti saya. Nak kemana? Ke Lipah. Aku nak pergi ke situ, katanya. Sama saya lah, sama aku. Ya. Kalian berzikir? Yo. Berapa kali satu hari zikir tuh? Kata dia 5. Apa sikit betul? 5.000. Patutlah orang-orang di Rokan Hulu tuh, tua-tua tuh tak banyak bercakap. Diam. Satu kita tanya, satu jawab. Beda sama di tempat lain. Orang tua nih, bertambah umur kita, itu kalau bercakap tak berhenti, macam kaset rusak, berputar-putar. Kadang duduk kita 15 menit, cerita itu 3 kali berulang. Pernah antum ngobrol sama orang gitu? Nah, itu tanda CD rusak. Jadi kalau mau tua kita nanti tak terlalu banyak cakap, maka zikir. Itu maka tasbih orang tuh kencang. Begini dia kalau pegang tasbih. Karena zikirnya Allah Allah. 5.000 kali sehari. Allah Allah Allah. Di sini dia. Tak bergerak lidahnya, bukan di mulut Allah Allah Allah, enggak di sini. Tak berbunyi, tak bersuara di sini. Allah Allah. 5.000 kali. Nanti antum tes untuk ambil tasbih. Itu maka di ujung kepala tasbih itu kan 10 titiknya. Maksudnya itu asal habis 10, 1.000. Habis 10, 1.000. 5 kali. Waktu bersuluk macam-macam guru. Ada yang satu hari itu 10.000. Ada yang 15.000. Ada yang 20.000. Tujuannya apa? Supaya menancapkan zikir itu tertanam dari dalam. Menanam itu kan digali dulu tanahnya, diambil benihnya, dimasukkan ke dalam, dipadatkan, dikasih pupuk. Tapi yang udah bersuluk pun udah tanam, kalau tak disiram mati dia. Itulah maka berzikir, bersembahyang. Antum duduk berzikir, la ilaha illallah. Kita tak mengenal meditasi. Tak ada dalam agama kita meditasi. Pejamkan mata, tarik nafas, terus tahan, keluar dari bawah. Dengarkan suara gemericik burung, rupanya suara walet. Hirup aromaterapi. Islam mengajarkan kita untuk menenangkan pikiran adalah zikir. Yang jahat itu otaknya. Yang jahat nih otak. Otak ini akan terus berbisik. Terus dia tak berhenti kepala. Nanti kalau aku udah selesai kuliah ini kerja apa? Habis kerja nanti kira-kira menikah sama anak siapa? Ya kalau diterimanya, kalau tidak. Macam nanti apakah punya rumah atau tidak? Nanti punya kendaraan atau tidak? Nanti punya anak atau tidak? Nanti anak itu. Terus. Makanya orang-orang sekarang menawarkan program yang bisa menghentikan pikiran. Tertulis di depan. How you can stop your mind. How you can stop your mind. Bagaimana Anda menghentikan pikiran Anda. Islam tak disuruh menghentikan pikiran. Dengan membaca Al-Quran, pikiran antum automatically tunduk kepada Allah. Makanya kalau antum stres, depresi, macam-macam dalam pikiran, buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Langsung otak itu ditundukkan Allah SWT. Itu maka kalau ada orang mati baca yes. Kalau tidak otaknya akan, kenapa laki aku yang mati, kenapa tak laki dia? Padahal aku sudah sembahyang. Kenapa anak aku yang mati, kenapa tak anak dia? Kenapa bini aku yang mati, kenapa tak bini dulu? Terus otak ini bercakap. Tapi kalau orang berzikir,
mau zikir la ilaha illallah, mau zikir Allah Allah. Kadang orang banyak bingung. Saya belajar ke Habib, katanya solawat aja Pak Ustaz. Solawat itu pun zikir. Saya belajar sama tarekat Naqsabandiyah, katanya Allah Allah Pak Ustaz. Zikir. Dalilnya mana? Ah, itu lagi keren sekarang. Mana dalilnya? Ayatnya kan udah selalu kau baca. Kenapa kau tak paham? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itulah dalil Allah Allah. Qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim. Alladzina yadhkuruna Allah 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 Allah, tak putus. Cuman kadang lain syekh, lain cara pengamalannya. Pergi saya ke Syekh Tajuddin, Syekh Najmuddin Al-Kurdi. Sampai di situ saya tengok tak ada pakai tasbih orang tuh. Tempat kita kadang bosor-bosor tasbih itu. Pernah saya di satu tempat sebesar ini tasbih itu. Jadi imamnya itu, saya di belakang gitu. Digini kan ya tasbih. Ha, kata. Sebesar ini diletakkan di bawah mimbar. Ini habis sholat tuh begini dia bertasbih. Saya di belakang tuh. Memang lain tempat lain. Jadi di situ mungkin saya ini tahu apa yang dalam hati saya itu. Terus dibilangnya sama saya. Kata dia, kami di sini tak pakai tasbih, kata dia. Entah dia dapat ilham tak firasat. Dalam hati saya, kenapa orang ini tak bertasbih? Awak kan bertasbih 1000, 2000, 3000. Kata dia, kami sini tak bertasbih. Tahu Syekh nih. Jadi cumana saya bilang, kami ikut nafas, kata dia. Sekali hembus Allah, tariknya Allah. Nafas kita ini kan dua cuma. Tarik, hembus, tarik, hembus. Kami tak lagi pakai tasbih, hanya ikut tarik. Tarik Allah, hembus pun Allah. Asal lupa balik. Asal lupa balik. Kalau istiqomah sehari 24.000. Oh, begitu. Namanya Syekh Najmuddin Al-Kurdi. Guru, murid, cucu, cicit dari Syekh Amin Al-Kurdi. Panjang umur, sehat badan, nanti antum ke Mesir, antum jumpai Syekh Najmuddin Al-Kurdi. Amin. Wasumu syahrakum, puasa kamu. Syahrakum maksudnya puasa bulan Ramadan. Tak lama lagi, bulan 3. Bulan 3 nih kita puasa. Bulan 3 nih puasa. Wa addu zakata amwalikum, bayar zakat. Wa ati'u umara'akum, taati pemimpin kamu. Ini 2024. Tadkhulu jannata rabbikum, maka kamu akan masuk surga. Takut pada Allah, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, taat pemimpin, maksudnya pemimpin yang adil dan amanah. Dalilnya mana? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi fi akhir kitabis shalah, di akhir kitab salat. Wa qala, kata dia, haditsun hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih. Istilah hasan sahih hanya ada pada Imam Tirmidzi. Yang jurusan hadis angkat tangan. Yang usuluddin. Hadis ini kan hasan, hadis ini sahih. Kenapa pula bisa satu hadis jadi hasan sahih? Pendapat pertama, karena di tengahnya ada huruf au. Tumbang pula au tadi. Karena di tengahnya ada huruf au. Hadis ini hasan atau sahih. Karena ulama hadis ikhtilaf tentang periwayatnya. Kalau periwayatnya hafalannya kuat, hafalannya 100, distornya 100, maka hadis itu namanya hadis sahih. Hafalannya 100, pas disuruh ulang dia cuma bisa 75, namanya
hadis hasan. Hafalannya 100, hilang semua, dhaif. Jadi kalau ada namanya hadis hasan sahih, sebetulnya di tengah itu ada huruf au. Hadis ini hasan au sahih. Karena ulama hadis ikhtilaf tentang seorang perawi, apakah dia itu hafalannya kuat atau kurang kuat. Maka disebut hasan au sahih. Pendapat kedua, di tengah ini ada namanya huruf wa. Hadis hasan wa sahih. Karena sanadnya dua. Sanad yang satu hasan, sanad yang satu sahih. Maka disebutlah dia hadis hasan sahih. Jelas? Kalau tak jelas, ulang lagi video ini nanti. Secara umum ibadah ini, sholat, zakat, puasa, haji, zikir, umroh, ibadah itu cuma 3. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu 3. Yang pertama ibadah badan, tegak, ruku, sujud, lontar jumrah, tawaf, sa'i, jihad. Itu namanya ibadah badan. Yang kedua ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Itu ibadah harta. Yang ketiga ibadah hati. Sabar, ridho, tawakal, zikir, qanaah. Itu ibadah hati. Kalian pilih mana? Kami hati aja lah, Pak Ustaz. Jadi kalau tak bisa masuk surga dengan ibadah badan, pilih ibadah harta. Kalau tak bisa masuk dengan ibadah harta, pilih ibadah hati. Ada mahasiswa jatuh cinta ke dosen. Kok bisa Pak Ustadz? Dia semester 14. Jadi umurnya tua pula dia lah. Cinta ke dosen. Dalam hatinya suka, tapi untuk menyampaikan malu. Mapala dia. Bukan manusia pencinta alam, manusia paling lama. Malu dia, ditahannya cintanya itu dengan tetap menjaga, tak melakukan perbuatan dosa sampai mati dalam cintanya, maka matinya mati syahid. Ibadah dia ini ibadah badan, harta atau hati? Hati. Sahabat. Ini tak ada di alam nyata, sinetron aja ini. Antum pula jatuh cinta sampai sebegitunya, macam tak ada perempuan lain. Bunga bukan setangkai, kumbang seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Begitu anak muda. Dan macam Kais itu jatuh cinta sama Laila. Ayah Laila tak setuju. Sejak itu bersair aja lah Kais. Syair. Rupanya orang kalau tak jadi itu bersair, kalau jadi beranak. Antum kalau sampai tak jadi, habis dinding asrama. Sampai akhirnya gila Kais. Gila. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, doa di samping Ka'bah multazam makbul, salah satu yang sembuh langsung dari gilanya Kais nih lah, dibawa ayahnya situ. Ya Allah, anakku nih sembuh. Suatu ketika datanglah orang bertanya ke Kais. Kais, ad-dunya turidu alayla turidu amid dunya wa ma fi tawaya. Coba pilih Kais, kau pilih Laila ini atau dunia beserta isi? Apa kata Kais? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Kalau hiduplah Kais itu sekarang, diundang dia di TV, namanya Setman. Itu. Jadi memang ada saatnya kita beribadah badan, tapi kalau bisa tiga-tiganya, sholat rajin, sedekah rajin, dan hatinya sabar.
Yang paling parah, sembahyang tidak, sedekah tidak, mengamuk-ngamuk aja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pertemuan akan datang di masjid. Saya selalu berniat. Aku berniat Rabu depan di masjid Baitur Rahman. Kalau mati, dapat pahala. Pahala mengajar itu udah dapat. Kalau mati. Kalau hidup, kita laksanakan. Tak datang, 1 pahala. Karena udah niat. Datang, 2 pahala. Tapi kalau kita niat buruk, jangan dulu catat, kata Allah pada malaikat. Kalau dilakukannya, catat 1 dosa. Kalau tak jadi dilakukannya, catat 1 pahala. Karena dia sudah melawan hawa nafsunya, tak jadi melakukan perbuatan dosa. Begitulah sayangnya Allah sama kita. Baik, pertemuan akan datang kita bahas bab fil yakin wat tawakkul. Yakin dan tawakal. Kitab terlengkap semua bab Riyadhus Shalihin. Sahih Bukhari Pak Ustadz, itu besarnya. Kalau kitab kecil Riyadhus Shalihin. Kitab yang paling banyak dicetak setelah Al-Quran, Riyadhus Shalihin. Diteliti oleh para ulama. Imam Nawawi meninggalkan dunia beserta isi, menulis kitab. Makanya dari mulai kitab kecil Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin Nawawi, Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, Syarah Sahih Ibn Al-Hajjaj Nawawi, kitab fikih besar Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin Nawawi, kitab Al-Muhadzab disyarah dia, Al-Majmu' Syarah Muhadzab Nawawi. Menulis Imam Nawawi itu, tertunduk, tertidur, bangun, nulis lagi sampai tak nikah. Imam Nawawi tinggalkannya dunia ini. Betul kata Allah, betul kata Nabi. Orang yang meninggalkan dunia ini, dunia itu mengejar dia. Setiap bergerak detik, tik, 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 pasti ada orang menyebut Imam Nawawi di dunia. Nawawi, 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 Nawawi. Orang yang meninggalkan dunia, dunia itu mengejar dia. Orang yang mengejar dunia, tak dapatnya dunia. Kita dengan dunia ini macam bayang-bayang. Kalau kita kejar bayang-bayang itu, dapat? Tidak. Bayang-bayang kita depan, aku kejar, tak dapat. Berbalik kita meninggalkan bayang-bayang itu, pergi kita. Siapa ngejar kita? Bayang-bayang itu ngejar. Tapi jangan gara-gara ini antum meninggalkan dunia semua. Besok ditanya sama dosen, gimana jadi S2? Dunia ini yang mengejar. Itu salah pasang namanya. Iya.